Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari JGP Angkatan 10 kelas 029B akan mempraktekkan kucing dalam supervisi akademik. Saya Lutfi Nur Hidayati dari UPT SDN Satrian 2. Saya Rusli Junaidi dari UPT SD Karangsono 02. Saya Ratna Siti Rahayu dari SLB ABC Putra Harapan. Semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya ini Pak Rusli? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu Ratna. Untuk hari ini Pak Rusli mau melakukan coaching ya? Iya Bu Ratna, betul sekali. Sebelum melakukan proses coaching ini, ada yang perlu saya bicarakan dengan Pak Rusli. Nanti saat proses coaching, coach dan coach akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan pertanyaan berbobot. Seperti apakah pertanyaan tersebut sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian, apakah Pak Rusli sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kunci atau kata kunci yang disampaikan oleh coach. Dan nanti saya juga akan mendengar respon dan jawaban dari coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan dari Pak Rusli sampaikan. Dan jangan lupa ya Pak, harus disesuaikan dengan prinsip coach yang diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum dimulai, kira-kira kompetensi apa yang Pak Rusli makan dari proses coachingnya nanti? Baik Bu, nanti kompetensi yang saya kembangkan diantaranya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coach. Jadi yang mau Pak Rusli kembangkan ada 3 kompetensi itu ya Pak. Dari ketiganya, mana yang lebih spesifik yang Pak Rusli ingin kembangkan? Yang lebih spesifik yang saya ingin kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan berbobot Bu. Baik, apa definisi tujuan akhir yang Pak Rusli inginkan? Yang saya inginkan dari itu yaitu mendapatkan, saya ingin coach mendapatkan solusi dari permasalahannya sendiri. Baik, jadi kira-kira indikator tercapaiannya itu apa Pak? Itu tadi Bu ya, ketercapaian yang ingin saya dapatkan adalah supaya coach itu mendapatkan solusi dari atas permasalahannya itu. Baik, jadi indikator ketercapaiannya yang Pak Rusli harapkan adalah coach bisa menemukan solusinya sendiri ya Pak? Iya Bu, betul. Baiklah, terima kasih atas jawabannya Pak Rusli. Sebelum melakukan proses coaching dengan alur tirta tadi, dan silahkan dilakukan proses coachingnya. Baik Bu, terima kasih. Ya Pak. Assalamualaikum Pak Rusli. Waalaikumsalam Bu Lutfi. Pak Rusli, hari ini sibuk apa Pak Agus? Kebetulan Bu Lutfi, hari ini saya lagi longgar. Kira-kira ada 30 menit kan untuk menunggu jam masuk setelah istirahat ini Bu Lutfi. Kelihatannya ada hal yang penting yang ingin Bu Lutfi sampaikan. Iya betul sekali Pak Rusli. Saya ingin bercerita Pak Rusli tentang apa yang akhir-akhir ini saya rasakan ya Pak Rusli ya, waktu pembelajaran di kelas pembelajaran PAI Pak Rusli. Oh iya Bu Lutfi, apa yang ingin Bu Lutfi ceritakan kira-kira? Gini Pak Rusli ya, belakangan ini saya tuh kok merasa murid-murid saya itu kurang antusias Pak Rusli, kurang bersemangat, terus seperti bosan gitu Pak Rusli ya mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam gitu Pak Rusli. Oh, baik Bu Lutfi. Jadi menurut Bu Lutfi, apa yang ingin Bu Lutfi harapkan dari perbincangan kita hari ini? Saya ingin sharing dengan Pak Rusli. Saya ingin menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi
terhadap anak didik saya itu Pak Rusli, yang mereka itu sepertinya bosan, sepertinya kurang berantusias dan kurang bersemangat dalam pembelajaran saya begitu Pak Rusli. Baik Bu Lutfi, menurut Bu Lutfi hal-hal apa yang membuat murid-murid Bu Lutfi kurang berantusias atau kurang semangat dalam pembelajaran bersama Bu Lutfi? Gini Pak Rusli ya, kalau saya rasakan itu penyebabnya adalah murid kurang berantusias itu karena pembelajaran saya itu membosankan. Dan pada waktu saya pembelajaran itu ya terlalu monoton dan saya tuh banyak sekali bercerita begitu Pak Rusli. Dan saya tuh kurang mengajak anak itu untuk berperan aktif, untuk mengeluarkan pendapatnya, dan juga saya tuh memberikan tugas itu Pak Rusli ya begitu banyak sekali. Mungkin itu Pak Rusli yang membuat anak-anak itu bosan dan kurang bersemangat Pak Rusli. Oh begitu ya Bu Lutfi. Baik, Bu Lutfi, sekarang menurut Bu Lutfi kira-kira apa saja yang bisa membuat murid Bu Lutfi itu bisa berantusias dan bersemangat dalam pembelajaran bersama Bu Lutfi? Gini Pak Rusli, menurut saya mereka itu pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, mengasihkan, dan tidak membosankan begitu Pak Rusli. Wah, saya sependapat dengan Bu Lutfi yang disampaikan. Lalu menurut Bu Lutfi, apa saja yang bisa membuat murid-murid Bu Lutfi asik, senang dan tidak bosan dengan pelajaran Bu Lutfi? Begini Pak Rusli ya, menurut saya pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Nah, murid diberikan kesempatan berpendapat, murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya metode-metode yang beragam, yang menyenangkan. Mungkin sesekali saya juga akan sesekali ya, mungkin dengan diberikannya ice breaking, anak menjadi segar kembali, bisa fokus, seperti itu Pak Rusli. Wah, itu baik sekali Bu Lutfi. Lalu Bu, untuk mengenai tugas yang diberikan kepada murid Bu Lutfi, apa penyebabnya sehingga murid Bu Lutfi itu kurang berantusias dalam mengerjakan tugas di rumah? Nah, begini Pak Rusli, kemungkinan karena tugas saya itu terlalu banyak ya Pak Rusli ya, dan tugas itu membutuhkan jawaban yang panjang-panjang. Nah, dan juga terutama pada waktu tugas menulis itu banyak ayat yang panjang beserta artinya, seperti itu Pak Rusli. Mungkin anak-anak menjadi bosan dan capek untuk menulis, seperti itu Pak Rusli. Oh begitu ya Bu ya. Kalau boleh tahu, Bu Lutfi menggunakan sumber belajar itu dari mana saja? Dari apa saja kira-kira? Saya biasa menggunakan buku LKS yang dari kabupaten itu Pak Rusli, yang disusun oleh tim KKG PAI kabupaten itu Pak Rusli. Adakah sumber belajar selain buku LKS Bu untuk pembelajaran PAI? Kira-kira ada nggak? Saya rasa banyak sekali sebenarnya Pak Rus ya, seperti sumber belajar dari internet, bisa juga dari video YouTube, bisa juga artikel, tulisan ilmiah, atau aplikasi yang keren-keren sekarang ini seperti TikTok, seperti itu Pak Rus. Nah, betul sekali Bu Lutfi. Saya yakin, saya sekali kalau Bu Lutfi bisa menggunakan sumber-sumber pembelajaran yang beragam, pasti murid-murid Bu Lutfi lebih antusias dan bersemangat dalam pembelajaran bersama Bu Lutfi. Nah, Bu Lutfi, jadi sekarang apa rencana Bu Lutfi untuk menyelesaikan masalah ini? Iya Pak Rusli, seperti ini ya Pak Rusli ya. Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video, bisa juga dari TikTok, gambar-gambar atau poster, bisa juga mungkin dengan ayat-ayat yang tulisan indah seperti kaligrafi, seperti itu Pak Rusli. Kemudian saya juga akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak, dan saya juga memberikan tugas sesuai dengan minat dan bakat siswa, sehingga anak tidak cenderung dipaksa langsung dalam mengerjakan tugas tersebut. Mereka benar-benar senang dari hati dalam mengerjakannya. Contohnya ya Pak Rusli ya, seperti tulisan Arab yang mungkin bisa dimodifikasi dengan kaligrafi, tulisan yang indah. Mungkin dengan kayak ayat-ayat itu bisa kita cari artikelnya, kemudian dipotong, ditempelkan, tidak perlu menulis, seperti itu. Kemudian bisa juga dengan memberikan tugas kelompok, mereka bisa berdiskusi. Jadi
untuk tugas rumah itu bisa dikerjakan bersama-sama seperti itu Pak Rusli. Oh, bagus sekali rencana Bu Lutfi dan mudah-mudahan berhasil ya. Kemudian apa komitmen Bu Lutfi dalam rencana Bu Lutfi ini? Iya Pak Rusli ya, saya berkomitmen untuk membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan dan saya akan menggunakan banyak sumber-sumber belajar PAI yang lainnya sehingga anak-anak bisa mengeksplorasi materi dengan baik tanpa adanya unsur paksaan, dan akan saya serahkan pilihan sumber belajar itu pada murid dan sehingga murid-murid itu memang benar-benar senang dalam pembelajaran PAI dan berantusias dalam belajar seperti itu Pak Rusli. Wah, bagus sekali Bu Lutfi. Saya sangat setuju dan mendukung apa yang akan Bu Lutfi terapkan. Mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik sesuai harapan Bu Lutfi. Nah, rencana ini mulai kapan nih Bu Lutfi menerapkan pembelajaran yang menggunakan metode-metode yang menarik seperti itu? Saya akan segera menerapkan ya Pak Rusli ya, mulai pembelajaran selanjutnya, mulai pembelajaran minggu depan ini saya akan menerapkannya biar saya segera tenang gitu Pak Rusli ya, anak-anak biar cepat berantusias suka dengan pembelajaran PAI saya seperti itu Pak Rusli. Mulai minggu depan ya Bu Lutfi ya? Iya Wah, iya Pak baik. Rusli. Baik Bu Lutfi, semoga berhasil sesuai dengan yang diharapkan Bu Lutfi. Dan saya tunggu ya cerita selanjutnya setelah Bu Lutfi menerapkan ini, dan biar saya tidak penasaran dari hasil pembelajaran yang Bu Lutfi terapkan. Ya, siap Pak Rusli, dan terima kasih ya Pak Rusli atas sharingnya hari ini sehingga saya menemukan solusi untuk masalah pembelajaran saya, dan saya merasa sangat lega sekali Pak Rusli ya, dalam beban pikiran saya berkurang tentang anak-anak itu ya. Saya tidak merasa galau lagi untuk pembelajaran anak-anak. Terus kemudian gini Pak Rusli ya, saya berterima kasih juga, dan jangan kapok ya Pak Rusli ya kalau saya ingin sharing lagi seperti itu Pak Rusli. Semoga kita bisa melaksanakan tugas ini dengan baik itu ya Pak Rusli ya. Iya, baik Bu, terima kasih. Ya, saya tidak akan kapok dan saya juga merasa senang sekali bisa membantu Bu Lutfi ya. Iya. Baik Bu Lutfi ya, kita akhiri untuk pembicaraan kali ini. Mungkin kita bisa bertemu lagi minggu depan setelah Bu Lutfi mempraktekannya. Saya mau tanya-tanya lagi ya hasilnya ya. Iya siap Pak Rusli. Menjadi lebih baik. Amin Dan ya. anak-anaknya bisa bersemangat bersama Bu Lutfi. Iya, terima kasih Pak Rusli. Terima kasih. Terima kasih juga. Iya Pak Rusli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rusli. Assalamualaikum Pak Rusli. Waalaikumsalam Bu Ratna. Pak Rusli tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Lutfi ya. Iya, betul sekali Bu. Nah, sebelum penutupan, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait observasi yang saya lakukan tadi. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak Rusli lakukan saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang Pak Rusli inginkan? Iya Bu, ya, dari proses coaching yang saya lakukan hari ini, saya sudah melakukan sesuai dengan alur cerita Bu, terkait dengan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dialaminya Bu. Ya, baik Pak Rusli. Setelah saya mendengar tadi, menurut saya proses coaching Pak Rusli tadi sudah berjalan dengan baik dan juga sudah sesuai dengan alur tirta, dan juga sudah menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan ke Bu Fi sehingga bisa menemukan solusinya sendiri dari permasalahannya. Dan proses coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan yang terakhir, sebagai penutup hari ini nih Pak Rusli, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil yang diperoleh dari proses coaching tadi Pak? Iya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah memahami lagi tentang langkah-langkah alur cerita agar melakukan proses coaching untuk kedepannya itu lebih baik lagi Bu.
Ya, kompetensi yang ingin dikembangkan adalah memahami lagi tentang langkah-langkah alur tirta itu tadi ya Pak. Dalam melakukan proses coaching itu bisa berjalan dengan baik. Baik, semoga kedepannya bisa melakukan coaching lebih baik. Demikian observasi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Dan saya akhiri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Action. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam Bu Lutfi. Gimana kabarnya hari ini Bu Ratna? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya Bu Ratna, untuk hari ini Bu Ratna ingin melakukan coaching ya? Ya Bu Lutfi. Nah, sebelum melakukan proses coaching itu ya Bu Ratna, yang perlu saya bicarakan dengan Bu Ratna, nanti saat proses coaching, coach dan coaching nanti akan saya amati ya Bu Ratna, dan nanti juga saya akan menilainya ya Bu Ratna. Yang ingin saya nilai seperti pertanyaan berbobot, seperti apakah pertanyaan itu sudah sesuai dengan alur tirta, terus kemudian apakah Bu Ratna itu sudah memberi pertanyaan berbobot sesuai dengan kunci, kata kunci ya yang disampaikan oleh coaching. Kemudian saya juga akan mengamati tentang itu Bu Ratna, jawaban dari coaching tentang pertanyaan yang disampaikan oleh coach sudah sesuai apa belum, seperti itu ya Bu Ratna ya. Nah, kira-kira Bu Ratna ya, kompetensi apa yang ingin Bu Ratna kembangkan dalam proses coaching ini nanti? Kompetensi yang saya kembangkan yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu Bu Lutfi. Iya, baik Bu Ratna. Berarti Bu Ratna ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya Bu Ratna ya. Gini Bu Ratna, dari ketiga kompetensi itu mana yang ingin lebih Bu Ratna spesifikkan untuk dikembangkan? Yang lebih saya spesifikkan yang pertama adalah mendengarkan aktif dan menjawab pertanyaan yang berbobot. Seperti itu ya Bu Ratna. Baik Bu Ratna. Ini yang perlu saya tanyakan ya Bu Ratna ya. Apa definisi tujuan akhir dari yang Bu Ratna inginkan dalam proses coaching ini? Saya ingin bisa presentasi dengan percaya diri dan membuat audiens terkesan dengan presentasi saya. Seperti ya Bu Ratna. Baik, bagus sekali ya Bu Ratna ya. Nah, kira-kira indikator yang ingin dicapainya seperti apa Bu Ratna? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan adalah saya ingin coach mendapatkan solusi dari permasalahannya. Ya, baik Bu Ratna ya. Jadi indikator yang ingin dicapai dari Bu Ratna adalah coach bisa menemukan solusinya sendiri, seperti itu ya Bu Ratna? Iya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Ratna atas jawabannya. Semoga nanti proses coachingnya berjalan lancar dan saya akan mendengarkan ya Bu Ratna ya. Dan semoga proses coaching dengan alur tadi dan alur tirta tadi ya itu bisa dilaksanakan dengan baik. Dan nanti Bu Ratna setelah proses coaching ini kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Ratna ya. Iya Bu. Iya. Terima kasih Bu Ratna, monggo silakan Bu Ratna. Iya, terima kasih Bu Lutfi. Iya, sama-sama Bu Ratna. Assalamualaikum Pak Rusli. Waalaikumsalam Bu Ratna. Pak, tadi melakukan coaching ya? Iya Bu. Selamat siang Pak Rusli. Selamat siang Bu Ratna. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Mungkin ada yang bisa saya bantu atas kedatangan Bapak ke ruangan saya siang ini. Iya Bu, ada beberapa permasalahan dalam diri pribadi saya Bu, yang sekiranya mungkin Ibu bisa mencarikan solusi untuk saya. Oh begitu. Sebelum kita mulai sesi coaching kali ini, bagaimana perasaan Bapak hari ini? Perasaan saya sejujurnya
agak merasa tegang Bu, karena beberapa tantangan di pekerjaan saya itu membuat saya datang ke sini. Bisa diceritakan hal apa yang membuat pikiran Bapak terganggu atau tegang? Iya Bu, ini saya ini baru baru di lembaga saya yang baru dianggap menjadi 3K gitu. Kebetulan saya itu juga satu-satunya di lembaga saya yang mengikuti program guru penggerak. Nah di PGP sendiri itu kan juga banyak program praktek baik yang sekiranya bisa membuat perubahan di suatu lembaga ya Bu. Misalnya saja tentang pembuatan keyakinan kelas ataupun tentang inobel dan lain-lain. Tentunya semua itu perlu dikomunikasikan dengan teman-teman sejawat saya, entah itu secara langsung ataupun melalui diseminasi. Intinya saya berkoordinasi dulu dengan ibu kepala sekolah untuk menyampaikan praktek-praktek baik tersebut. Untuk itu, ibu kepala sekolah, akhirnya ibu kepala sekolah pun menghendaki Bu untuk saya melakukan diseminasi. Sedangkan saya ini kan guru baru, belum lama kenal dengan teman-teman saya itu merasa kurang percaya diri gitu Bu, untuk bila nanti mempresentasikan di depan gitu. Baik, apa definisi tujuan akhir yang Bapak Rusli inginkan nantinya? Ini ya Bu, saya ingin bisa berpresentasi dengan percaya diri Bu, dan membuat audien itu terkesan dengan presentasi saya. Bagus, apa ukuran keberhasilan yang Pak Rusli inginkan dari sesi coaching hari ini? Saya ingin presentasi dengan lancar Bu, tanpa ada rasa gugup, serta mendapatkan feedback balik dari audien nanti. Apa yang membuat Pak Rusli merasa kesulitan dalam presentasi? Gini Bu, bila saya sering sedang gugup, saya sering kesulitan dalam berkomunikasi Bu. Mungkin itu yang membuat rasa percaya diri saya itu berkurang. Coba Pak Rusli ceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan itu muncul. Rasa takut tidak bisa memberikan kesan yang positif dalam audien nanti Bu, kepada audien, membuat saya itu sering gugup. Terkadang saya juga merasa tertekan untuk menyampaikan sesuatu yang bisa sempurna. Bagaimana Pak Rusli menghadapi situasi tersebut? Mungkin ada beberapa langkah yang biasanya Pak Rusli lakukan untuk mengembalikan lagi kondisi Pak Rusli untuk fokus kembali. Oh iya Bu, ini biasanya saya itu melakukan mindfulness dulu untuk diri saya sendiri, seperti mengambil nafas yang panjang, atau mungkin saya menampilkan slide gambar seru dan lainnya, sehingga audien itu merasa nyaman. Nah, intinya jika di sini audien itu fokus, tentunya pikiran saya juga tak terganggu Bu. Baik, mari kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Apakah ada hal lain yang ingin Pak Rusli tambahkan? Saya hanya ingin merasa lebih percaya diri dan terampil saat presentasi Bu, dan saya yakin dengan bimbingan ini saya merasa bisa mencapainya Bu. Baik, sekarang mari kita merancang rencana aksi. Apa rencana Pak Rusli dalam mencapai tujuan presentasi yang Bapak Rusli inginkan? Yang pertama mungkin saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan lebih baik Bu, berlatih presentasi di depan cermin misalnya, dan mencari feedback dari teman atau juga bisa dengan mentor Bu. Bagus. Adakah prioritas yang Bapak Rusli miliki dalam rencana aksinya nanti? Prioritas saya adalah mempersiapkan materi presentasi dengan baik dan berlatih presentasi di depan cermin. Saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan membantu saya mengatasi rasa gugup nanti Bu.
Apa strategi yang Pak Rusli gunakan untuk mencapai tujuan presentasi itu nanti? Saya akan mencari referensi materi presentasi yang baik, mempersiapkan slide presentasi yang menarik mungkin ya, dan berlatih presentasi dengan fokus dan intonasi dengan gerakan tubuh. Saya juga berencana untuk meminta feedback konstruktif dari teman sejawat untuk memperbaiki diri saya. Sebenarnya itu sudah menjadi solusi dari permasalahan Pak Rusli selama ini. Langkah-langkah yang sangat baik ditambahkan rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Pak Rusli dalam mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif. Baiklah, sekarang mari kita masuk ke tahap tanggung jawab. Apa komitmen Pak Rusli terhadap rencana aksi yang sudah Bapak buat tadi? Itu tadi ya, kira-kira saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan lebih baik lagi, berlatih di depan cermin dan mencari feedback dari teman atau mentor tadi. Siapa yang dapat membantu Pak Rusli dalam berlatih atau mungkin memberikan feedback? Saya akan meminta bantuan teman ataupun mentor Bu untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam berlatih. Berlatih presentasi, saya percaya dukungan mereka itu akan menjadi dorongan, motivasi dan pemantik perbaikan saya nanti dalam menjalankan presentasi Bu. Terus bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini Pak Rusli? Saya akan terus berlatih Bu untuk meningkatkan kemampuan presentasi saya. Kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara Bu, tetapi secara tidak langsung menjadi perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri saya dalam berkomunikasi efektif. Iya Bapak, sebenarnya dalam kegiatan coaching siang ini secara tidak sadar Bapak Rusli sudah menemukan solusi dalam permasalahan Bapak. Saya hanya memfasilitasi beberapa pertanyaan untuk menggali lebih dalam potensi dari diri Bapak sendiri. Sebelum kita akhiri kegiatan coaching ini, apakah ada hal lain yang ingin Bapak Rusli sampaikan? Untuk saat ini mungkin hanya itu Bu ya. Mungkin bila nanti ada permasalahan lagi, saya akan berkunjung ke ruangan Ibu. Terima kasih banyak ya Bu atas bimbingannya. Saya merasa lebih tenang setelah kegiatan coaching ini. Iya Pak Rusli, sama-sama. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam Bu Lutfi. Nah, gimana Bu Ratna? Tadi kan sudah melakukan coaching ya dengan Pak Rusli ya tadi. Iya Bu Lutfi. Nah, sebelum penutupan ya Bu Ratna ya, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu Ratna ya, terkait observasi yang Bu Ratna laksanakan tadi ya, tentang Bu Ratna laksanakan coaching dengan Pak Rusli tadi ya. Yang pertama nih Bu Ratna ya, apa saja yang sudah Bu Ratna lakukan saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang Bu Ratna inginkan? Iya, dari proses coaching tadi saya sama Pak Rusli ya yang hari ini saya lakukan. Saya sudah sesuai melakukannya dengan alur tirta itu Bu. Dengan tujuan mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dialaminya. Ya, baik Bu Ratna ya. Nah, setelah saya mendengar tadi ya Bu Ratna ya, menurut saya proses coaching Bu Ratna dan Pak Rusli tadi sudah berjalan dengan baik ya, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur kita, dan juga
Bu Ratna sudah menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang baik kepada Pak Rusli, dan Pak Rusli sebagai coachingnya bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahan tersebut, dan proses coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip-prinsip coaching ya. Jadi keseluruhan tadi sudah baik ya, proses dari coaching antara Bu Ratna sebagai coach dan Pak Rusli sebagai coaching. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu Ratna ya, kompetensi apa saja ya Bu Ratna ya yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil yang diperoleh dari proses coaching tadi Bu Ratna? Ya Bu Lutfi, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah memahami lagi tentang langkah-langkah alur delta agar dalam melakukan proses coaching ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oh ya, baik sekali Bu Ratna ya. Terima kasih, semoga Bu Ratna ya dan Pak Rusli kedepannya bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Nah, demikian ya Bu Ratna dan Pak Rusli, observasi hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat juga bagi terutama saya sendiri, ya. Dan saya ucapkan terima kasih atas pembelajaran coachingnya hari ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Potong ya? Potong. Foto? Tak potong. Oh. Maksudnya dipotong ya?